Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di dalam pengajian rutinan tiap malam Selasa, malam Selasa 2 minggu sekali, yang mana pertemuan dua minggu kemarin membahas tentang air, yang mana air tersebut adalah wasilah daripada thaharah atau bersesuci dari hadas, bersesuci dari najis. Dan sekarang memasuki tentang bersesuci dari hadas yang dinamakan wudu. Dasar atau asas daripada wudu ini ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka-muka kalian semua, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan-tangan kalian sampai siku-siku kalian, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kaki-kaki kalian ilal ka'bain, sampai mata kakinya. Ayat ini menerangkan bahwasanya apabila seseorang ingin melaksanakan sholat, maka dianjurkan membasuh muka terlebih dahulu, membasuh kedua tangan, kemudian mengusap kepala, dan kemudian membasuh kaki. Kenapa demikian? Karena seseorang apabila ingin menghadap Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap seseorang yang suci, zat yang maha suci, maka dianjurkan harus suci terlebih dahulu. Bagaimana caranya ingin menjadikan diri kita suci terlebih dahulu ketika ingin menghadap zat yang maha suci? Allah mengajarkannya, kaifiyahnya, cara-caranya, dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut yang disebutkan di dalam ayat tadi, yang dinamakan dengan istilah wudu. Sebelum membahas tentang apa itu wudu, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan sunnah-sunnahnya, kita terlebih dahulu membahas tentang fadilah-fadilahnya wudu, keutamaan-keutamaan wudu. Diterangkan di dalam satu hadis, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddo'a kharajat dunubuhu min sam'ihi wa basarihi wa yadaihi wa rijlaihi. Barang siapa orang telah melaksanakan wudu, maka keluar dosa-dosanya dari telinganya, dari matanya, dari tangan-tangannya, dari kaki-kakinya. Hadis ini menerangkan bahwasanya wudu
bukan cuma membersihkan anggota dohir, akan tetapi anggota batin atau maknawi yang tidak kasat mata seperti dosa. Dosa ini kan termasuk kotoran juga, kotoran maknawi. Dengan wudu bisa bersih. Dengan wudu bisa bersih. Dosa-dosa dari telinga jatuh berguguran. Dari mata jatuh berguguran. Kemudian setelah melaksanakan wudu, diri kita bersih, zahir wal batin. Kemudian setelah bersih, pantas kita menghadap kepada Zat yang maha bersih. Dan lanjutan hadis tersebut, waman mata ala wudu'in mata syahidan. Dan barang siapa orang meninggal dalam keadaan punya wudu, maka orang tersebut mati atau meninggal syahid. Makanya para ulama-ulama kita, para orang-orang soleh itu ketika sudah sakit parah, ketika sakit parah, ketika hadas wudu lagi, kenapa? Mereka semua berusaha mati atau meninggal dalam keadaan punya wudu, karena mereka tahu keistimewaannya meninggal dalam keadaan punya wudu. Ini mereka tahu, makanya mereka usaha bagaimana caranya mati, roh keluar dari jasad dalam keadaan suci bersih, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti halnya ketika menghadap di waktu sholat. Salah satu fadilah wudu. Kemudian salah satu fadilah wudu ialah diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, dan ditambah satu riwayat oleh Imam At-Tirmidzi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddoa wa qala ba'da wudu'ihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Futihat lahu abwabul jannatis samaniyah. Orang ketika selesai wudu kemudian menghadap kiblat dan membaca bacaan tersebut, dua syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyaknya 8 pintu itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yadkhulu min ayyiha sya'ah. Dipersilahkan orang tersebut masuk ke dalam pintu tersebut dengan keinginannya. Mau ingin masuk ke pintu yang mana terserah. Dipersilahkan mau masuk lewat pintu yang mana saja. Kalau pintu surga niku nggak ada pintu, semuanya pintu VVIP semua kalau surga. Istimewa, ini sangat istimewa bagi orang yang berwudu istiqomah di dalam setelah melaksanakan wudu membaca doa yang dituntun, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tambahan di dalam riwayat yang lain, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kalau disimpulkan bacaan doa setelah wudu ini dari versi beberapa hadis ialah seperti ini. Asyhadu, menghadap kiblat, setelah wudu menghadap kiblat, kemudian disunahkan mengangkat
melihat ke atas, bukan ke langit, ke arah atas. Meskipun di bawah atap nih, gak apa-apa, yang penting melihat ke atas. Kemudian baca ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Kemudian di dalam riwayat yang lain, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti yang diterangkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang disyarahi oleh Mbah Nawawi Banten nggih. Jadi Mbah Nawawi Banten itu punya syarahnya kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah itu karya Al-Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Di situ diterangkan dari satu riwayat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang setelah wudunya kemudian membaca doa tersebut, doa setelah wudu, maka lam yatatarrakhu ibtalun ila yaumil qiyamah. Wudunya itu tidak batal sampai hari kiamat. Wudunya jenengan yang setelahnya jenengan lakukan berdoa setelah wudu, okay. Yang setelah wudu jenengan berdoa, maka tidak batal wudunya jenengan niku sampai hari kiamat. Ditafsiri oleh ulama, maksudnya tidak batal itu seperti apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan wudunya jenengan ini sebagai diciptakan malaikat, sosok malaikat yang membaca tasbih, yang mana pahalanya tasbih tersebut diberikan kepada jenengan sampai hari kiamat. Jadi wudunya jenengan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sosok malaikat yang membaca tasbih, yang mana tasbihnya itu pahalanya diberikan kepada jenengan sampai hari kiamat. Eman-eman gue. Jadi enak kalau orang niku nopo punya pengetahuan, punya pengetahuan. Jadi meskipun mereka itu diam, akan tetapi ada yang beramal dan yang mana amalnya itu diberikan kepada jenengan. Yang mana amalnya itu diberikan kepada jenengan. Dohirnya bekerja mencari kasab, dohirnya beramal bekerja di sawah atau di toko atau berbisnis, dohirnya. Akan tetapi di dalam hakikatnya jenengan tiap detik, tiap waktu mendapatkan pahala tasbih. Ada yang membacakan tasbih, pahalanya buat jenengan. Eman. Itu salah satu fadilah wudu. Kemudian ada satu hadis di dalam menerangkan fadilahnya wudu, nanti di hari kiamat, khusus umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada ciri khas daripada umat-umat yang lain. Mereka dibangkitkan dari kubur-kuburnya dalam keadaan ghurran muhajjalin, dalam keadaan terang mukanya, dalam keadaan bersinar kedua tangan dan kedua kakinya, min asaril wudu, dari bekas-bekas wudu mereka sewaktu hidup di dunia. Sehingga mereka itu
orang-orang yang ada di tempat itu bertanya, siapa orang itu? Kok beda daripada yang lainnya? Kok mukanya sangat bersinar? Tak kedua tangan dan kedua kakinya sangat terang benderang. Ahaula'i malal al-malaikah, apakah mereka itu para malaikat? Bukan para malaikat. Ahaula'il anbiya wal mursalun, apakah mereka itu para nabi atau para rasul? Bukan, mereka bukan para nabi, mereka bukan para rasul. Walakinnahum ummatu Muhammad, akan tetapi mereka adalah umatnya baginda Nabi Muhammad. Oke. Niku fadilah-fadilah yang datang di dalam hadis tentang wudu. Kemudian menerangkan tentang rukun-rukun wudu atau kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan di dalam wudu. Di dalam ayat tadi diterangkan hanya 4. Yang pertama, membasuh muka. Yang kedua, membasuh kedua tangan. Yang ketiga, mengusap kepala. Yang keempat, membasuh kaki. Itu ayat tersebut jelas menerangkan bahwasanya yang harus dilakukan di dalam wudu ini 4 perkara. Kemudian di dalam madhab kita, madhab Syafi'i, menjelaskan harus tertib, harus tertib. Muka terlebih dahulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Kalau dibalik, orang wudhu dari kaki dulu, kemudian kepala, kemudian tangan, terakhir ditutup dengan membasuh muka. Tidak sah, tidak sah. Atau di yaduk muka, marina muka, kaki, kemudian tangan, kemudian ditutup dengan membasuh kepala. Itu juga tidak sah. Artinya harus tertib, harus mengikuti sebutan atau tertib yang diterangkan di dalam Al-Quran. Itu imam kita, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ada dalilnya. Kemudian apa dalil dari madhab atau imam kita, Imam Syafi'i? Yang pertama dari susunan ayat. Bagaimana Gusti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat wudu, pertama muka, kemudian yang kedua membasuh tangan, yang ketiga mengusap kepala, yang keempat membasuh kaki, dengan secara turut menurut, dengan secara tertib. Karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan oleh para sahabat, yang mana para sahabat itu di saat mau melaksanakan haji bingung mereka. Setelah tawaf mau sa'i, mereka bingung. Bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, anabda'u bis Safa ambil Marwah? Dari mana kita memulai sa'i ini? Apa dari Safa, gunung Safa dulu, atau dari gunung Marwah dulu? Bagaimana dawuhnya baginda Nabi? Ibda'u bima bada'allahu bih. Kalian memulai seperti apa yang telah dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala sebutannya di dalam Al-Qur'an. Bagaimana Allah mengajarkan dan menyebutkan di dalam Al-Qur'annya, yang mana disebutkan terlebih dahulu, yaitu kalian memulai dari itu. Bagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna Safa wal Marwatah. Jadi Safa dulu baru Marwah.
Sofa dulu baru Marwah. Innas sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Sofa, gunung Sofa, wal Marwah dan gunung Marwah itu termasuk dari syariat-syariatnya Gusti Allah. Berarti diawali dari Sofa dulu, jangan dari Marwah dulu. Soalnya Gusti Allah menyebutkan kata Sofa terlebih dahulu daripada kata Marwah. Demikian pula di dalam ayat wudu. Jadi Gusti Allah di dalam ayat wudu menyebutkan muka terlebih dahulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Satu. Yang kedua, di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaddoa wa atamma ala wudu'ihi. Baginda Nabi pernah berwudu, mengajarkan sahabatnya tentang wudu dan menyempurnakan wudunya, mengusap 3 kali, membasuh 3 kali. Setelah wudu, baginda Nabi bersabda, hakadzal wudu, seperti itu wudu. Baginda Nabi pernah wudu, membasuh muka, tangan, kepala, kemudian kaki, kemudian mengucapkan kepada sahabatnya, seperti itu wudu. Artinya kayak wudu saya itu, wudu yang barusan itu, ya wudu seperti ini, yang murtaban, yang tartib, yang diajarkan oleh baginda Nabi. Berarti ada tambahan satu, berarti harus tartib, nggih. Kemudian ada niat, berarti 6, nggih. Ada niat. Bagi mazhab Imam Syafi'i itu wajib niat di dalam wudu. Wajib niat di dalam wudu. Kenapa? Yang pertama, Imam Syafi'i beriktimat, bersandarkan kepada hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Amal-amal baik harus dibarengin dengan niat. Amal-amal baik itu harus disertakan niat di dalamnya. Kenapa? Biar berbeda antara amal biasa dengan amal yang ibadah. Kalau tidak ada niat, soalnya tidak bisa dibedakan antara pekerjaan biasa, pekerjaan non ibadah dengan pekerjaan ibadah. Seperti sekarang kita duduk di sini, ada yang duduk biasa tanpa niat iktikaf. Ada yang duduk dibarengin dengan niat iktikaf, beda. Jadi duduk biasa dengan duduk ada niat di dalam masjid, itu beda. Yang duduk ada niatnya itu ibadah, yang duduk biasa itu adat, gak ada pahalanya. Seperti mandi ada yang mandi biasa orang. Mandi karena kotor badannya, karena bau. Ada yang mandi memang ingin melaksanakan sunnah mandi hari Jumat. Atau ada yang mandi wajib, mandi junub. Kalau tidak disertakan niat di dalam pekerjaan tersebut, maka tidak ada yang membedakan. Tidak ada bedanya antara pekerjaan adat sama pekerjaan ibadah. Makanya dianjurkanlah niat. Dianjurkannya niat. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat wudu tersebut menyertakan kata fi'il, faghsilu wujuhakum. Ighsilu, membasuhlah kalian semua. Yang jelas dengan tiap-tiap pekerjaan itu pasti
disertai dengan maksud tujuan atau dengan disengaja. Okay. Yang mana itu yang dinamakan niat. Gak ada orang itu makan gak sengaja. Kalau masih ingat, kalau masih ingat atau masih sadar, gak ada. Makan habis sak piring, setelah habis sak piring dia bilang gak sengaja saya makan. Gak ada. Orang sudah membasuh muka, membasuh tangan, enggak sengaja saya. Sengaja itu kan niat. Oke, yang dinamakan niat apa? Sengaja. Di waktu melakukan. Sengaja di waktu melakukan. Itu niat. Berarti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faghsilu wujuhakum, membasuhlah kalian semua, di situ sudah tersimpan kewajiban niat. Oke. Di situ sudah tersimpan di dalam ayat faghsilu, membasuhlah kalian semua. Artinya basuh dengan sengaja, jangan basuh di waktu tidur atau di waktu gak sadar, oke. Atau di tempat-tempat yang lainnya yang tanpa kesadaran atau tanpa kesengajaan. Berarti ketika wudhu ada 5 kewajiban. Pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kaki, yang keenam tartib. Kemudian sunnah wudhu, lebihnya dari yang 5 niku, dari yang 6 barusan niku sunnah. Mengusap telinga niku sunnah. Ada orang wudhu gak membasuh telinga atau gak mengusap telinga, mboten nopo-nopo, gak apa-apa, tak apa-apa. Ada orang wudhu cuma membasuh 1 kali, tidak 2 atau 3 kali, gak apa-apa. Itu sunnah. Membasuh 2 kali atau 3 kali itu sunnah. Ada orang wudhu tidak membaca bismillah sebelumnya, gak apa-apa, itu sunnah. Ada orang wudhu tidak membasuh tangan sebelum wudhu, kan disunnahkan membasuh tangan, kedua telapak tangan, gak apa-apa, itu sunnah. Jadi setelah diterangkan tentang 6 wajibnya wudhu itu, berarti lebihnya dari itu sunnah. Tapi sunnah ini adalah perlengkapannya fardhu. Kalau wajib atau yang dinamakan rukun itu adalah zatnya, yang mana kalau tidak ada maka tidak ada, maka tidak dinamakan wudhu. Dibandingkan oleh ulama, fardhu atau rukun ini seperti anggota seperti badan, kepala, badan. Ini rukun. Kalau orang gak ada kepalanya bukan orang namanya, tindatin. Orang gak ada perutnya bolong, bukan orang namanya, sundel bolong. Jadi harus lengkap yang mau dinamakan orang, kepala, badan. Orang gak ada tangannya, orang, masih orang. Berarti yang sunnah niku seperti tangan, tangan, telinga, kaki, jari-jari kaki, rambut, hidung. Nah ini sunnah, lebihnya dari rukun. Jadi kalau orang mau
berwudu akan tetapi melakukan rukun-rukunnya saja atau wajib-wajibnya saja, itu sama dengan manusia yang cuma kepala dan badannya saja, tidak ada tangannya, tidak ada telinganya, tidak ada hidungnya, tidak ada kakinya, nggak ada perlengkapannya. Nah, seperti itu. Jadi memang sunnah, akan tetapi sangat dibutuhkan. Seakan-akan untuk penyempurna harus dilakukan. Wah enggak, ini cuma 3 kali saja, meskipun 2 kali karena sah wudunya. Enggak sah. Jenengan manusia meskipun tidak ada telinganya, manusia tetap. Tapi kan gak ganteng. Jadi wudunya jenengan tanpa melakukan kesunahan sama seperti niku. Seperti manusia gak punya telinga, seperti manusia botak gak punya rambut, seperti manusia gak punya bulu mata. Nah, ini ku penyempurna sunnah niku. Yeah. Membasuh telinga, basuh telinga tempatnya setelah muka. Basuh telinga setelah muka. Kenapa? Karena ulama ada yang mengatakan bahwasanya telinga ini adalah ikut muka. Ada yang mengatakan telinga ini termasuk muka, wajah. Makanya harus dibasuh juga setelah membasuh muka. Kemudian setelah mengusap kepala, disunahkan ngusap lagi telinganya. Kenapa? Ada yang mengatakan dari ulama bahwasanya telinga termasuk kepala. Telinga termasuk kepala. Makanya setelah mengusap kepala jenengan disunahkan ngusap telinga. Jadi ngusap telinga itu 2 kali. 2 kali. Di kitab-kitab fikih semuanya, di kitab-kitab fikih itu semuanya seperti itu. 2 kali. Pertama setelah membasuh muka. Nah, niki boten semerap jenengan niki. Pertama setelah membasuh muka, basuh telinganya. Basuh telinganya. Setelah membasuh telinga, membasuh tangan. Setelah membasuh tangan, mengusap kepala. Setelah mengusap kepala ini ngusap telinga lagi. Kok dilakukan 2 kali? Enggak. Kenapa? Yang pertama itu biar mengikuti ulama yang mengatakan bahwasanya telinga termasuk dari muka. Yang kedua, mengikuti pendapat ulama bahwasanya telinga termasuk kepala. Soalnya ini telinga ini di tengah-tengah. Nah, sebagian ulama berpendapat termasuk dari muka. Sebagian yang lainnya berpendapat termasuk dari kepala. Tapi yang sahih niku tidak termasuk dari muka, tidak termasuk dari kepala. Tidak termasuk dari muka, tidak termasuk dari kepala. Sehingga hukumnya sunnah. Dan ketika misalkan divonis bahwasanya telinga termasuk kepala, misalkan ketika setelah membasuh kedua tangan orang tersebut mengusap telinganya, nggak mengusap telinga, sama katanya termasuk dari kepala ini. Ngusap ini telinganya, nggak ngusap kepalanya. Loh, kok ngusap telinganya nggak ngusap kepala? Oh, ada ulama yang mengatakan dari kepala ini. Termasuk kepala. Enggak. Keliru niku. Oh, menurut kaul yang sahih ini bukan termasuk dari kepala, bukan termasuk dari muka.
Tapi biasanya kita itu diajarkan agar menghormati pendapat-pendapat ulama niku. Ada yang mengatakan termasuk dari muka, maka basuh setelah membasuh muka. Ada yang mengatakan lagi termasuk dari kepala, usap setelah mengusap kepala. Niku telinga. Oke? Kurang berapa menit? Kenapa? Kurang berapa menit? Lima menit. Oke. Niku sunah-sunah wudu masih banyak sunah-sunah wudu nggih. Wabil khusus tadi niku jangan sampai kita tinggalkan membaca doa setelah wudu. Membaca doa setelah wudu. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo apabila dilanjut dengan pertanyaan, monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita dengarkan bersama kajian taklim mengenai temanya bab wudu beserta fadilahnya. Alhamdulillah, meskipun ini juga sering kita dengar, namun kita masih tetap haus akan ilmu, okay? Karena begitu pentingnya wudu ini sampai kami pun juga perlu untuk bertanya juga, Gus. Mungkin untuk jamaah yang hadir pada malam hari ini mungkin ada yang kurang jelas atau perlu untuk dipertanyakan, monggo dipersilahkan. Mungkin ada yang belum jelas mengenai bab wudu mulai dari awal sampai di akhir tadi, bisa langsung dipertanyakan pada malam hari ini kepada narasumbernya. Begini, Yai, saya juga mau bertanya mengenai bab wudu ini. Untuk tadi sudah dijelaskan mengenai rukun-rukunnya wudu ada 4. Yang pertama itu membasuh muka, kedua tangan sampai sebagian kepala, dan yang keempat adalah kaki. Yang kelima tertib, kemudian ditambahi lagi niat. Niat. Alhamdulillah, insya Allah sampun jelas. Cuma yang ingin kami pertanyakan ini batas-batas yang harus kita basuh mengenai bagian-bagian dari 4 itu, mulai dari wajah sampai tangan sampai sebagian kepala atau sering dikatakan bun-bunan. Kemudian yang keempat adalah kedua kaki. Batas-batasnya ini di mana saja, Yai? Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, batas-batas wajib nggih. Batas-batas wajib muka niku mulai dari tumbuh rambut nggih. Mulai dari tumbuhnya rambut sampai tulang ini. Kan ini ada tulang di sini. Nah, ini batas wajib nih. Panjangnya, lebarnya sampai batas telinga ke telinga. Lah niki muka. Telinga gak masuk gitu. Maka panjangnya dari tumbuhnya rambut sampai tulang ini, kan ada tulang. Ini batas wajib, tapi disunahkan lebih. Itu dinamakan itolatul wurroh.
disunahkan melebihkan basuhan. Nah, okay. Sampai ke bawah nih, sampai batas leher, disunahkan. Kemudian batas wajib di tangan ini sampai siku, okay. Sampai siku. Disunahkan lebih sampai niki lengan, batas lengan. Bukan separuh lengan, bukan separuh, sampai batas lengan. Kalau kaki, batas wajibnya sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Mata kaki harus dibasuh. Batas sunnahnya sampai lutut. Ada sebagian ulama mengatakan sampai separuh betis. Tapi golongan Imam Ghazali dan teman-temannya nih sampai lutut. Okay. Jangan ditambah lagi sampai ujung paha. Biar cahayanya sampai ke atas nanti, jangan. Israf namanya itu. Mandi sekalian akhirnya. Kalau rambut, kepala, terserah dari mana saja jenengan. Dari sini, asalkan jangan yang ada rambutnya, jangan mengusap kepala, jangan mengusap rambut yang keluar dari batas kepala. Ketika yang depan diginikan, yang samping diginikan, okay? Yang belakang diginikan. Yang keluar dari batas kepala seperti ini, okay? Yang keluar dari batas kepala ini keluar. Apalagi yang panjang sampai segini, basuhnya di sini. Nggak sah. Harus yang jangan keluar dari batas kepala nih, okay? Yang depan, yang dari depan ke depan, dari belakang ke belakang. Jangan di sini, nggak sah. Ini nggak keluar ya. Kalau ditarik ke belakang nggak keluar, masih di dalam kepala ini. Iya, kalau tidak. Makanya saya bilang yang depan tarik ke depan, yang belakang ke belakang, yang kiri ke kiri, yang kanan ke kanan. Yang keluar dari batas itu maka keluar dari batas kepala. Nggak dinamakan kepala. Okay. Seperti ini ku. Itu mengusap sedikit saja sah. Tapi disunahkan semua kepala. Semua disunahkan. Usap semuanya. Usap semuanya. Ada cara ngusapnya seperti ini. Oke. Itu diajar dari para ulama seperti itu biar bagus. Nah, kalau jenengan gini, yang penting rata, gimana nopo-nopo, gak apa-apa. Oke, ampun. Sampun jelas ke batas-batasnya tadi. Jadi ini bisa semuanya bisa dibasahi untuk rambut kepala nih ya. Bisa. Sunnah ya. Tidak hanya ya saya niku pucuk edok. Oke ya terus. Oke, alhamdulillah. Mungkin ada yang lain para jamaah, monggo. Cukup nggih. Cukup. Mungkin untuk adik-adik santri, monggo menawi wonten sing ditangletaken, ada yang belum jelas dipertanyakan. Ibu-ibu menawi wonten sampun. Nggih, sampun Kyai. Monggo menawi saged doa. Alhamdulillah, mari kita tutup dengan doa untuk Yai, monggo dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sul ma'mul wa salahi syan zahiran batinan wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana yaftahu alaina aftuha al-arifin wa yakhtimu lana bil husna wa huwa radin anna fi khairin ulud fin afiyatin wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.